Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wala umur niyawadzin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita dapat berkumpul lagi di tempat sama, insyaallah menonton berkah, tempatnya berkah, dan acaranya insya Allah akan dilancarkan dan juga diberi keberkahan oleh Allah ya. Di malam Ahad ini ya, kita berkumpul ya, meskipun orangnya nggak banyak, insya Allah malaikat yang bersama orang-orang penuntut ilmu tetap banyak dan kita dapat keberkahannya insya Allah ya. Seperti yang di pamflet ya, untuk minggu ini kita akan kajian tafsir melanjutkan 2 minggu sebelum ini ya, karena kan memang kita buka program kaji tafsir ya kan di buku At-Tibyan juga. Jadi buku At-Tibyan adalah buku adab-adab membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan orang-orangnya berhubungan dengan Al-Quran gitu. Jadi kita bahas buku sama yang ngarang juga Imam Nawawi. Kalau di 2 minggu lalu kita bahas apa namanya, ada yang masih ingat gak 2 minggu lalu kita bahas apa tuh kajian tafsirnya? Apa yang di sini belum datang ya? Ya pokoknya kita sesama makhluk itu juga. Kenapa? Berbuat baik sesama makhluk. Ya bukan siapa sebelumnya. Itu arba'in sayang. Tafsirnya apa? Ini tafsir Allah Akbar. Lupa aku. Kalau kajian tafsirnya itu kalau nggak salah bagaimana ada menghafal Quran ya? Iya nggak apa-apa yang belum join sama yang nggak datang, nanti insya Allah kan kita share tuh di grup tuh ya, linknya kita silakan ditonton ya teman-teman ya. Oke langsung aja, gak apa-apa Nadia benar kok kajian minggu lalu itu tapi kita lagi ngomongin tafsir. Oke langsung aja kita mulai. Kok aku nggak bisa buka sih? Ada cuman kok ya. Judulnya udah kelihatan belum di screen kalian? Soalnya aku nggak bisa ngebuka PPT-nya. Kenapa ya? Aku nggak bisa lihat komen kalian juga lagi. Coba dong open mic. Udah dapat belum di chat kalian? Udah Kak. Oke, terima kasih. Ya, kita dari bacaannya kita lihat adalah memuliakan orang mukmin dan tata cara berdakwah ala Nabi. Di tafsir At-Tibyan Imam Nawawi surah Asy-Syu'ara ayat 215. Kalau teman-teman sama kakak-kakak lagi bawa Quran terjemah atau di dalam HP-nya bisa dilihat apa sih surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ya, jadi sebelum kita mulai, teman-teman dan kakak-kakak ada yang tahu nggak Asy-Syu'ara itu artinya apa?
Gak bisa lihat lagi. Agak lucu, sebentar ya, coba kita. Maaf ya, aku harus bolak-balik soalnya itu screen. Ada yang tahu tidak asyara artinya apa? Saya tahu. Oke. Para penyair ya. Itu artinya adalah para penyair. Jadi itu ini memang dikhususkan oleh untuk para penyair ya. Karena di zaman dulu itu ya, orang Arab jahiliyah ya, seksnya adalah orang Arab itu jagonya bikin puisi atau syair. Kalau di sini ada puitis kayak Bapak Sapardi almarhum ya, dan terus ada misalnya yang terkenal tuh kalau sekarang kayak siapa Sana misalnya ya, yang suka bikin-bikin itu, kalah itu mah sama orang Arab jahiliyah terdahulu. Makanya sampai Al-Quran itu kan salah satu tuduhannya Rasulullah itu yang buat Al-Quran. Karena apa? Karena emang zaman-zamannya Rasulullah lahir di Arab jahiliyah itu emang terkenal semuanya jago bikin puisi atau sastra Arab. Jago jadi apa ya? Ahli penyair, ahli syair. Setelah dilihat ternyata Al-Quran itu kalau kita bahasa ke Indonesia adalah sastra tertinggi dari bahasa Arab. Gak ada yang bisa nyamain bahasa Arab kayak gimana pun. Namanya balagoh ya. Balagoh itu kalau di bahasa Indonesia namanya hiperbola. Nah balagoh paling tinggi itu Al-Quran. Jadi pas ditelaah lagi nggak mungkin ada yang bisa bikin kata-kata seindah ini kalau bukan dia adalah orang selain manusia biasa. Makanya di situ tuduhannya gagal, gitu ya. Jadi para penyair itu sampai dituliskan ya kisah mereka di dalam Al-Quran karena memang dulu jagonya Arab jahiliyah itu para penyair. Sampai dulu ada suk atau pasar yang di apa namanya setiap minggu tuh ada lomba bikin puisi di sana. Terus hadiahnya juga nggak main-main gitu. Berapa dinar ya untuk yang bisa membuat penonton tergugah. Gitu. Oke, langsung ya. Aku sebelum memulai tadi ada fun facts-nya bukan fun facts nih, tambahan bahwa surat ini artinya para penyair dan juga sampai dituliskan karena Arab jahiliyah terdahulu adalah orang yang ahli syair. Ketika kita membahas suatu ayat, kita pasti harus tahu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Apakah semua Al-Quran ada asbabun nuzulnya? Ya tentu saja ada, cuman gak semua ayat. Maksudnya semua Al-Quran sih aku ngomongnya, apakah semua ayat dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya? Tentu saja, tapi ada yang kayak asbabun nuzul ini tuh sampai 10 ayat. Asbabun nuzul ini ada 3 ayat mencakup. Karena pasti berkesinambungan. Tapi pasti ada sebabnya. Nah, waktu itu sebabnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ketika turun ayat ini, wa anzir asyiratakal aqrabin, itu ayat Syu'ara yang 214 yang sebelumnya ya. Artinya apa? Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Peringatan di situ maksudnya apa teman-teman? Maksudnya dakwah Islam. Ini kan waktu Rasulullah mulai berdakwah karena waktu itu sudah turun wahyu berdakwah secara jahron atau secara terang-terangan. Jadi waktu itu Rasulullah aku salah, maksudnya ini adalah dakwah pertama ya, berarti dakwah yang sirron ya, maksud aku, maaf ya, sirron itu yang sembunyi-sembunyi, dakwah awal yang Rasulullah lakukan. Karena kenapa sembunyi-sembunyi? Ya tentu saja lah, gak mungkin sevulgar itu, karena dulu kan yang berkuasa adalah paganisme, menyembah patung dan juga benda-benda lain maupun orang-orang yang menyembah matahari, bulan, segala macam. Nah, setelah ayat ini turun, Rasulullah itu berdakwah kepada pastinya lingkungan yang terdekat.
dulu, yaitu keluarganya Rasulullah dan juga para sahabat. Tentu saja ya, maksudnya yang namanya memberikan suatu kebaikan atau penghargaan atau suatu jalan yang baik, tentu saja pertama kali kita pasti akan memberikan itu kepada orang terdekat kita, menunjukkan itu kepada orang terdekat kita. Jadi Rasulullah memulai dari keluarga dan para sahabat. Nah, di sini ternyata dakwah Rasulullah yang sekitar keluarga dan para sahabatnya saja itu menyinggung perasaan kaum muslim yang lain, yang dimana ngerasa terabaikan. Maksudnya ngerasa di situ kok Rasulullah mulainya dari situ aja ya, cuman keluarga beliau dan sahabat aja gitu. Nah, di situ kan akhirnya membuat kaum muslimin yang lain tuh ngerasa tidak tidak gitu ya, nggak ternotis gitu lah intinya ya. Makanya di situ Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kita akan bahas ini, sebagai perintah agar kaum mukminin lainnya diperhatikan juga. Oh, oke. Jadi dakwah di sini berarti benar yang aku katakan di awal bahwa dakwah yang dimaksud adalah dakwah waktu sirron ya, karena harus dari keluarga. Sirron itu apa? Sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata untuk ayat ini maksudnya dakwah lanjutan. Jadi dakwah yang yang turun setelahnya. Jadi udah nih dakwah kepada Islam tuh udah dibahas, udah masuk nih mereka ke dalam Islam, kaum muslimin dan mukminin yang sudah menerima dakwah Rasul dan beriman langsung. Lalu setelahnya kan ada dakwah-dakwah lain, tapi di situ Rasulullah hanya ke keluarga dan para sahabatnya saja. Di situ makanya kaum muslimin yang sudah beriman lainnya tersinggung, kayak aku nggak dinotis nih, aku nggak ikutan. Makanya Allah menginginkan ini agar memerintahkan Rasulullah agar memerhatikan kaum muslimin yang lain juga. Wahai Muhammad, jangan lupa keluargamu tidak hanya keluarga kerabatmu, tidak hanya keluarga saudara dan juga para sahabat, tapi mereka yang beriman kepadaku, yang kau ajak dan langsung beriman kepadaku adalah keluargamu juga, makanya harus diajak. Nah, lalu juga di sini diperintahkan juga kepada Rasulullah agar berlemah lembut terhadap orang yang beliau dakwahkan dan beriman kepadanya. Jadi Rasulullah juga diperintahkan kepada Allah untuk bersikap baik kepada orang yang mad'u atau orang yang didakwahkan oleh Rasulullah dan yang semua beriman kepada Rasulullah. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, sebenarnya kita ambil yang akhirnya aja ya. Ayat 215 itu wahfid janahaka wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkan di sini maksudnya bukan merendahkan badannya atau merendahkan diri, rendah diri nggak pede ya, tapi adalah maksudnya jangan merasa saat mendakwahkan orang lain itu merasa kita paling benar. Rasulullah juga nggak akan mungkin seperti itu, cuman yang untuk diingatkan lagi oleh Allah agar merendahkan diri ataupun mengajak dengan lembut pada mereka yang mengikutimu. Ya, wahfid itu merendahkan. Rendahkan di sini kalau katanya ikhfid itu bukan merendahkan, berarti rendah secara general gitu ya, tapi maknawi atau secara maknanya, yaitu maksudnya hiasannya. Rendahkan itu maksudnya tundukkan hati, tundukkan ego, itu artinya ikhfid ya. Janahaka dirimu ya kepada liman ittaba'aka yang mengikutimu. Maksudnya apa ya tadi, orang-orang yang ketika Rasulullah dakwahkan
langsung beriman dan mengikuti jejaknya Rasulullah. Itu. Nah, maksud dari orang beriman di atas adalah mereka yang didakwahkan oleh Nabi dan langsung bisa menerimanya. Beriman tanpa tapi. Jadi kan waktu Rasulullah berdakwah awal-awal tuh ya macam-macam ya balasannya. Ada yang memparin beliau dengan Taurat, ada juga yang mencaci maki, tapi nggak banyak juga yang alhamdulillah langsung beriman tanpa tapi, seperti keluarganya Yasir dan juga keluarganya dan juga Bilal bin Rabah ya. Kalau teman-teman tahu sejarahnya, keluarga Yasir itu sampai Rasulullah loh yang bilang ini, sabrun ya Ali Yasir, kan katanya, sabar wahai keluarga Yasir. Karena itu apa coba? Istri, suami, sekeluarga itu masuk Islam semua dan disiksa semua. Di akhir hayatnya diceburin semua ke dalam tungku panas. Tapi katanya apa? Wahai Rasulullah, aku melihat surga di mataku, di depan mataku. Itu artinya apakah benar ada surga di depan matanya? Enggak. Tapi seakan-akan karena keimanannya, mereka seperti melihat surga dan tahu itu janji Allah. Karena kata Rasulullah, sobran ya ala Yasir, sabar wahai ali Yasir, atau sabar ya keluarga Yasir, inna mau'idakum jannah. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Itu beriman tanpa tapi, sudah tanpa tapi diperjuangkan ya. Jadi nggak sekedar beriman aja, gue masuk Islam deh, gue percaya deh gitu, terus ya udah enggak, udah selesai gitu. Enggak, beriman tanpa tapi, tanpa tanya-tanya, lalu memperjuangkan agamanya dan juga apa yang ia percayakan. Masya Allah ya, orang seperti itu. Coba intermezzo dulu teman-teman. Tadi aku bilang ya, kalau apa namanya, Ali Yasir ini orang yang tidak neko-neko, langsung beriman tanpa tapi. Jangan Ali Yasir juga deh, Bilal juga, ataupun semua yang ada di dalam ayat itu, maksudnya orang-orang yang beriman tanpa tapi dan memperjuangkannya. Teman-teman ada yang masih ingat atau tahu atau memang sudah punya maklumat kalau kaum yang banyak nanya itu kaum apa ya, yang disuruh ini sama nabinya banyak pertanyaannya, entah dia males, entah dia ngerjain. Ada yang tahu nggak? Tahu apa sih yang banyak tanya? Yang sampai dapat dibenting kayak ukuran sepatu misalnya ya, atau misalnya disuruh beliin ini tapi bilangnya apa namanya, warnanya apa, padahal kita nggak minta warna gitu. Bani Israel ya, betul, betul ya, kaum Bani Israel itu kaum yang paling banyak tanya. Sebel banget kalau lihat ceritanya juga. Karena coba di Al-Baqarah, sapinya warna apa, dia betina atau jantan, pas suruh beli sapi doang, bisik banget. Itu dia nanya karena pengen tahu. Enggak, ngerjain dan merendahkan Nabi Musa. Makanya teman-teman itu juga adab dalam bertanya di majelis ataupun guru ataupun sama teman yang sedang presentasi. Intinya siapapun yang lagi di depan Anda yang mengisi materi, tolong kalau bertanya memang untuk ingin tahu, jangan untuk menjatuhkan ataupun untuk ngerjain dan ngetes nih sampai mana kemampuannya. Karena yang kayak gitu-gitu tuh takut nih ya merusak mental orang yang sedang mengisi. Kita tuh bertanya memang ingin informasi kan gitu. Kalaupun memang ingin mengatas kemampuan, coba jangan yang sampai membuat malu dan dia merasa rendah diri. Oke? Kalau sama aku mah santai, nanya apapun. Kalau nggak bisa jawab, bilangnya nggak bisa juga gitu. Nanti aku cari gitu kan, karena ya udah tahu ya kalian memang gimana sama aku gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar
berlaku ramah dan rendah hati kepada orang-orang yang baru saja beriman dan menerima seruannya. Jangan sombong, ya. Soalnya dari sini juga kita bisa tahu sebentar ya. Oke. Silakan Kak. Nah, kan kalau kita tahu ya, orang yang baru masuk Islam itu namanya apa? Mu'alaf. Mu'alaf itu dari kata alafa yu'alifu, mengikat, menyatukan, menggabungkan, menyusun. Kita tuh lagi mengikat, menyusun, dan menggabungkan dan memikat hati mereka. Makanya kenapa masuk juga dalam sab'ah asnaf, ya. Orang-orang yang dizakati. Karena apa? Karena memang dari dulu memang sifat material tuh ada sih. Bagaimana kita mengikat mereka dengan materi juga agar mereka bisa merasa tenang gitu. Itu siapa ya yang begini ya, tolong ya. Nah, terus abis itu kata mu'alaf itu diambil dari situ ya. Makanya mereka tuh memang butuh terus-terusan diberikan kenyamanan dan fasilitas sampai mereka akhirnya benar-benar beriman karena Allah gitu ya. Dan Rasulullah disuruh sama Allah ya, diperintahkan oleh Allah agar setelah didakwahin dijaga tuh baik-baik, bersikaplah baik, jangan sombong, didengarkan permintaannya, diberikan kasih sayang yang sempurna, karena dengan itu mereka akan mencintai Islam, merasa mendapatkan banyak keberuntungan dan juga banyak manfaat. Insya Allah lama-kelamaan hati mereka otomatis memang mencintai Islam karena Allah. Ya, kenapa kayak gitu? Apakah mereka dipaksa masuk Islam kita nyogok? Enggak. Karena semuanya juga awal-awal dari keterpaksaan. Apakah teman-teman pikir orang-orang yang langsung pintar itu dia langsung belajar ekspres dalam sehari? Enggak, dipaksa dia itu lebih banyak belajar daripada tidurnya. Apakah para ulama yang habis berapa kitab, hafal 30 juz, hafal beribu-ribu hadis itu instan? Tidak, dipaksa untuk berjuang. Apakah orang kaya itu bisa pebisnis ya yang kayak Raffi Ahmad lah, modelnya juga mungkin gak habis-habis duitnya? Apakah mereka bisa tidur-tiduran, bisa kayak orang biasa kerjaannya? Enggak, dipaksa untuk terus-terus bikin ide ataupun bikin sebuah inovasi gimana mereka dapat duit. Gitu orang-orang ya, nggak ada yang namanya nggak dipaksa. Istiqomah juga gitu, untuk jadi baik dipaksa nggak dipaksa. Dipaksakan tubuh kita tuh bangun jam 3 untuk tahajud. Dipaksakan mata kita selalu melihat hal yang baik, baca buku, nonton kajian. Dipaksa hari-hari kita ngambil semua kan, terus Senin Kamis kita kasih sukses untuk puasa. Dipaksa untuk dengar azan langsung sholat. Dipaksa untuk yang tadinya pengen tidur abis subuh atau abis asar, tapi ngaji agar tidak dapat makruhnya tapi dapat keberkahannya. Dipaksa untuk setelah sholat pengennya langsung tiduran, tapi dipaksa untuk ba'diyah dulu, sholat sunnah setelah sholat fardu. Sebelum tidur pengennya langsung tidur, tapi dipaksa untuk witir. Jadi orang-orang yang berjuang itu memang dipaksa ya. Makanya mereka yang masuk Islam juga awalnya saat mereka masuk kita paksa, bukan ya, kita kasih banyak kenikmatan agar mereka kayak senang ya, mungkin awalnya kepaksa karena dapat duit terusnya di Islam, pengen Islam aja gitu misalnya awalnya ya, ada aja mungkin kayak gitu kan, tapi lama-lama oh iya memang agama ini betulan indah, agama ini betulan bikin aku dapat manfaat, pasti mereka insya Allah akan otomatis mencintai karena Allah. Semuanya butuh terpaksa sampai titik akhirnya bisa ikhlas ya. Dengan demikian dakwahnya selalu dilakukan dengan rendah hati dan etika yang baik. Jadi dengan itu berdakwah itu harus dengan sabar, rendah hati. Nggak boleh ada pikiran ketika kita mendakwahkan seseorang, orang yang kita dakwahkan itu
lebih buruk dari kita, ilmunya lebih rendah dari kita, kita lebih hebat dari dia. Jangan. Kalau kayak gitu nggak akan masuk, karena dakwah itu juga masalah dari hati ke hati. Coba kita bicara sama orang biar orang itu ngerti, gimana caranya? Pakai hati. Yang dari hati akan masuk ke hati. Bukan hatinya dideket-deketin gitu, bukan. Tapi apa? Omongan kita tuh kalau dari hati kerasa, teman-teman. Misalnya kalau ngingetin orang, jadi gini, kalau kata aku sih lebih baik kamu kayaknya keluar rumah tuh pakai kaos kaki deh, kan memang aurat ya. Terus lebih enak juga. Maksudnya ya carilah hal-hal atau kata-kata yang bisa dipakai dengan baik dan gak menyakiti ya. Karena di zamannya sekarang itu orang tuh semakin rapuh hatinya gitu, sensitivitasnya beda-beda, kita nggak bisa samain ya kan. Dan kalau bisa ya gitu, jangan sampai menyinggung hati mereka saat kita dakwahkan atau saat kita kasih tahu. Dan juga penuh etika, sama yang lebih muda ya penuh kasih sayang, diayomi, sama yang lebih tua ya hormat sopan ya. Memang kalau ilmu nggak mandang usia, banyak kok yang di bawah aku usianya ilmunya lebih banyak dari aku, dari segi agama, dari segi dunia. Dan aku juga bisa jadi di umur yang aku ini masih bisa mendahului keilmuan agamanya dibanding orang yang berapa umur 30, 40, 50. Ya tapi punya adabnya semua. Kalau sama yang lebih tua, tetap kita nih lihat usia, tetap aja kita ini oke, tetap aja kita ini adalah orang-orang yang punya adab ya. Jadi memerhatikan siapa yang kita dakwahkan. Karena Rasulullah itu tahu situasi dan kondisi dan siapa sih yang sedang beliau dakwahkan. Kita nggak bisa nyamain semuanya, ya. Harus ada etikanya. Ya, Rasulullah ketika berdakwah sangat bijaksana. Bijaksana itu bisa menempatkan sesuai pada tempatnya, ya. Artinya bisa menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi. Ya, ada kalanya harus tegas dan penuh penekanan. Itu sama siapa? Sama mereka yang ingkar, sama mereka yang batu, nggak mau dikasih tahu, nggak mau masuk juga kalau lembut-lembut gitu kan. Atau ketika masuk Islam tapi ternyata munafik ya, sebenarnya tidak menampakkan keimanannya pada dalam hatinya kafir. Itu harus tegas dan penuh penekanan agar mereka tahu, oh ternyata memang Islam itu kayak gini. Gitu. Ada kalanya harus dengan lemah lembut kepada siapa? Ya orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang masih Allah berikan uzur gitu ya, masih ada halangannya. Ya. Terus ada kalanya juga dengan bahasa yang mudah dan ada pula yang mudah dipahami. Ke siapa? Kepada orang-orang yang suku pedalaman, kayak suku Baduy misalnya kalau di kita ya. Arab Baduy juga ada sih, Arab Baduy yang tidak tersentuh pendidikan gitu ya misalnya. Rasulullah tuh pasti berdakwah dengan yang bahasa yang mudah agar bisa dipahami sama mereka yang tidak terkena pendidikan ataupun literasi. Ada pula kalau ini bahasa yang tertata rapi dan penuh sastrawi ketika mendakwahkan para petinggi, tentu saja para penyair, para ulama, maksudnya bukan ulama ya, orang-orang tertinggi lah, pemerintahan atau mereka yang punya niaga yang besar, orang-orang penting di dunia ya, atau orang penting di Jazirah Arab terdahulu, tentu saja pakai bahasa yang baku ya. Kalau kita kayak ketemu bisnis, pemerintahan atau siapa, pasti kan kita bahasanya baku dan penuh. Dan itu Rasulullah itu tuh nggak semuanya apa ya, asyiddaul kafirin ya. Rasulullah kan memang syadid atau keras ya kepada orang kafir. Tapi aizatin al mukminin, lembut kepada mukmin. Jangan sampai ini frasa ini dibilang Rasulullah tuh nggak pernah marah-marah, lembut terus. Lihat nih ayat ini. Ya tergantung. Kalau orangnya bebel,
malah mau merusak Islam, masa dilembut? Beliau enggak. Lembut itu tahu ke siapa. Jadi bijaksana, ada kalanya beliau tegas, yang ini harus ditegasin, yang harus ditekenin nih, ya kan? Ada kalanya, oh yang ini mah lemah lembut aja, insya Allah mereka ngerti. Gitu ya. Beliau tuh orang yang paling bijaksana, paling tahu situasi dan kondisi, jadi sesuai. Ya. Jadi kita juga kayak gitu teman-teman, kalau mau dakwahin teman, dakwahin orang lain, ya mencegah mungkarnya mereka, lihat dulu siapa yang kita dakwahkan. Kalau lebih tua tentu saja penuh etika, jangan merasa paling pintar, lebih pintar dari mereka. Ya, kalau yang lebih muda pelan-pelan, penuh kasih sayang. Rasulullah itu, ya aku bilang ya, maaf ya teman-teman, berapa menit itu record tapi nggak ada suara. Jazakallah khair, kayak udah ngasih tahu. Oke. Jazakallah khair dan minta maaf teman-teman ya. Aku lanjut lagi ya. Jadi Rasulullah itu berdakwah sesuai kondisi, ya, situasi dan kondisi. Ya tadi ya, tadi aku sampai bilang ya bahwa ya Rasulullah itu, kalau ada orang yang bilang Rasulullah juga pelan-pelan kok, dakwah tuh nggak usah marah-marah, nggak usah itu. Ya ada situasinya dong, kapan dia harus marah, kapan harus tegas, kapan harus lembut. Ya beliau juga nggak marah sih, tapi tegas gitu ya. Itu kayak gitu juga kita ya, kalau yang lebih tua kita beradat, kita sopan, lebih muda kita sayang sama mereka, ya kan? Terus jangan merasa paling pintar, ya gitu, tetap ada tata caranya, dan juga tidak memaksa pihak manapun, ya, la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Beragama aja ini kan dakwah, kan dakwah Rasulullah saat beliau mendakwakan Islam. Itu aja dakwah kepada Islam loh, tapi kata Allah jangan maksa. Apalagi kita yang misalnya dakwahnya sama muslim, keluarga kita pengen ngajak kebaikan, ya jangan dipaksa, cukup dakwahkan sekali. Kalau responnya nggak baik ya udah, tapi kalau baik ya kita ajak terus. Kalau dia nggak baik ya kenapa kita paksakan, karena nggak akan nyampe hal-hal yang kalau dia juga nggak mau terima, ya kan hidayah itu mahal ya teman-teman. Padahal di seluruh muka bumi, sudut-sudut bumi sampai kita sendiri itu hidayahnya Allah loh. Jadi nggak mungkin ada yang bilang belum dapat hidayah. Iya, elunya kagak nyari, bukan kagak nyari, nggak berusaha untuk nemu. Padahal di mana-mana hidayah itu, ya kan? Jadi kayak gitu. Nggak bisa semuanya orang yang kita dakwahkan itu bisa mengerti langsung, bisa mau langsung, ya kan? Dan Rasulullah juga apa? Menemukan kesadaran pada jiwa-jiwa mad'u atau orang yang didakwahkan. Jadi secara Rasulullah itu bukan cara yang membuat doktrin yang kayak pokoknya kamu harus sholat 5 waktu, gak usah banyak-banyak. Kenapa? Enggak kayak gitu, tapi sholatlah 5 waktu. Sholat itu adalah waktu terdekat kamu sama Tuhanmu. Minta apa aja sama Tuhanmu, sama Rabbmu, insya Allah akan dikasih sama Allah. Ya, jadi menemukan kesadaran sendiri, oh iya aku tuh butuh Allah loh. Karena teman-teman, kita beriman nih karena kesadaran, bukan karena orang tua kita muslim, bukan karena kita terlahir muslim. Karena iman gak bisa diwarisi, lagunya ada kan, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ya. Mau ayahnya ulama, ibunya ustazah, anaknya belum tentu jadi malaikat, ya nggak boleh jadi malaikat juga, belum tentu jadi orangnya sama benernya. Karena itu tugas orang tuanya, bagaimana menemukan kesadaran agar anaknya itu beriman, karena dia tahu dia butuh Allah, dia tahu dia makhluknya Allah yang akan kembali kepada Allah. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kok bisa anaknya kayak gini, orang tuanya baik, ya karena kan bisa diwarisi. Dan itu tugas orang tua juga, menemukan kesadaran kepada anak. Dibuat dari apa kesadaran itu? Dari lingkungan dan dari merekanya sendiri. Coba, manusia itu paling cepat ya, yang paling efektif untuk nunjukin orang atau dakwahin orang itu apa coba? Perbuatan kita. Anak kecil aja lihat yang bawah 3 tahun, Mbak Tita itu. Apa yang kita lakuin langsung di kopi, udah kayak lebih dari mesin fotokopi, ya kan? Makanya harus baik-baik bersikap ketika sama anak kecil. Kenapa? Karena mereka mesin fotokopi terbaik. Ya gitu juga. Rasulullah kan bilang para sahabat gimana mau tidur sholat. Selalu kamaro itu muni usoli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, sebagaimana aku sholat. Rasulullah tuh langsung praktekin gitu.
Karena percuma cuma ngomong doang, tapi kalau nggak kita nggak lakuin, kita gede gak orang yang cuma nyuruh, bungkus lagi, tapi dia nggak ngelakuin. Ini kita gede gitu ya, Mas. Ya karena normalnya manusia tuh pengennya tuh lihat secara langsung. Dan lebih mudah juga nggak sih daripada banyak ngomong, atau daripada ngomong kadang-kadang teori itu bikin pusing, tapi pas dipraktikin mudah ya. Jujur ya waktu SMA ya, aku nggak terlalu suka fisika gitu ya. Tapi kenapa aku IP ya, karena aku mau ngambil dokter gitu waktu itu kan. Kalau teorinya tuh kayak kenapa gak mau elektronik kayak gini-gini rumus segala macam. Wah, banyak banget sih. Biasanya kan emang pembukaannya ngejelasin gimana rumus bentuk teori-teorinya gitu ya. Tapi pas dipraktikin sama guru, oh ini dipakai di sini. Oh iya, mudah ternyata gitu. Sama ilmu dunia dan akhir tuh sama. Akhirnya juga kayak gitu. Misalnya, ya teman-teman lihat aku, kalian tuh harusnya, misalnya aku nasihatin teman-teman, harusnya kalian tuh nge-share ini, nge-share itu, kebaikan untuk semua orang. Tapi kalian nggak perlu aku share kebaikan misalnya gimana gitu. Pasti kesan gebes juga ya. Iya karena kalau aku lagi akhirnya nge-share juga kan baru, oh iya benar nih kakak ini nge-share kayak gitu. Enak itu memang apa namanya langsung dipraktikkan. Gitu menemukan kesadaran tuh kayak gitu. Kita langsung show off gitu apa yang mau kita dakwakan ke mereka. Jadi mereka langsung bisa ngikutin dan gak gondok bagi mereka karena kita juga udah ngerjain ya. Terus di sini ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang langsung Allah sampaikan kepada Nabi, baru Nabi menyampaikannya para sahabat gitu. Di sini dari riwayatnya Abi Hurairah, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang dengannya. Dan wali di sini itu apa? Para nabi dan sahabat. Tabiin itu orang-orang setelah sahabat yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang muslim yang beriman dengan sepenuh hati. Berarti sampai kita sekarang ini, serta menggantungkan sama Rasulnya pada Allah. Coba bayangin diajak perang, bukan sama orang tua, bukan sama pak guru, bukan sama bos, bukan sama dosen, bukan sama presiden, sama pencipta kita langsung. Allah tuh jadi bikin jadi bisa hancur seluruh dunia, apalagi diajak perang. Nauzubillah min zalik, serem gak? Iyalah. Makanya saking mulianya wali di sisi Allah tuh, Allah sangat menjaga orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati, full imannya tuh, gak ragu, dan menggantungkan semua urusannya pada Allah. Menggantungkan semua urusan pada Allah itu maksudnya apa? Tawakal. Tawakal dan pasrah beda. Pasrah itu apa? Malam ini besok aku malam ini bisa belajar dah, bisa aku dapat. Semoga Allah bantu. Itu mah gak tahu diri. Semua pasrah. Tawakal tuh ada ikhtiarnya dulu, baru kita tawakal. Kalaupun ada orang yang kayak gitu pasrah-pasrah aja terus Allah lulusin gitu ya. Berarti Allah uji apakah kita memanfaatkan karunia-Nya dengan baik ataupun tidak gitu ya. Jadi menggantungkan sama Allah karena Allah itu sang pemberi skenario terbaik. Semoga kita masuk di antara wali-wali Allah ya yang bisa berkumpul lagi nanti di surga. Ya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi berapa menit tuh. 20 menit kali ya. Setelah itu cuma segitu aja. Dan memang ayatnya cuma segitu yang dibahas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aku mau tanya bentar, aku ngirim sesuatu dulu. Oke. Jadi kan kemarin itu sempat rame gara-gara tweet yang itu, yang aku kirim di chat itu ya. Nah, tanggapannya Tiff gimana pertama? Kedua, seharusnya kalau kita tahu ada stranger yang melakukan sesuatu yang nggak benar, terus kita mau ngasih tahu itu adabnya gimana? Yang benar gitu. Oke, nah aku lihat dulu ya videonya. Oke. Aku udah lihat ya. Aku mungkin nggak lihat videonya banget, cuman dari captionnya, aku kayak pernah lihat juga sih si Mbak ini. Ya, kalau tahu. Oke. Pertama ya, tanggapan aku. Menurut aku sendiri,
sosial eksperimen, bukan sosial eksperimen ya jatuhnya. Dakwah, lagi-lagi kembali kepada dakwah ya, yang sudah dibahas juga tadi, bahwa dakwah itu Rasulullah lihat situasi dan kondisi. Situasinya memungkinkan nggak untuk dakwah? Kalau kata aku sih, di tempat umum kayak gitu, dan ke personal orangnya langsung, menurut aku itu sesuatu yang ofensif ya, menyinggung. Sekalipun maksud kita baik. Ya. Karena waktu itu, Imam siapa ya? Imam Ali atau Imam Syafi'i, Masya Allah, aku lupa. Aku lupa, maaf. Pernah bilang ya, oh Imam Syafi'i ya, kalau mau nasihatin aku, tolong nasihatin saat aku sendirian dan di tempat yang tidak ramai, maksudnya personal aja. Karena kalau menasihati aku di keramaian itu namanya menjatuhkanku dan membuatku malu. Ini kan si mbak yang pakai kerudung ini kan mau nasihatin mbaknya yang belum tutup aurat ya. Terus mbaknya lagi di mana? Di keramaian nggak? Iya, di tengah-tengah kota gitu kan. Ya kalaupun misalnya sambil nggak video nih mbaknya datang tiba-tiba kayak mbak harus untuk aurat. Ya aneh juga sih. Aku juga nggak akan kayak gitu. Karena di zaman sekarang siapa sih nggak tahu nutup aurat itu wajib ya. Tapi kan tadi aku bilang hidayah itu mahal ya. Dan kalau dia udah di tempat umum kayak gitu ya udah gitu. Nggak mungkin kita satu-satu untuk datengin dia gitu. Ya, misalnya ya tanpa mbaknya ini bawa kamera. Ya ini mbaknya kan bawa kamera. Emang nggak ada suaranya? Itu yang tadi nih. Oke. Ya kan? Berarti kan otomatis bakal di-share gitu, bakal di-up ke banyak orang gitu ya. Ya, berarti dia akan mempermalukan mbak yang belum nutup auratnya dong. Harusnya jangan kayak gitu kan. Tapi di sisi lain, framing dari orang yang buat tweetnya juga agak salah sih. Sampai harus bilang pemaksaan agama, itu kan framing yang buruk. Sama aja dong, masnya atau mbaknya yang bikin tweet ini sama mbak-mbak si kerudungnya ini yang maksa kesannya. Sama-sama membuat perpecahan gitu ya. Padahal bisa kan to the point, ke personal aja mbak, harusnya akunnya tuh gini gitu. Atau framingnya nggak usah kayak gitu, langsung aja bilang, tolong coba dikasih tahu ini, coba tuh face to face gitu, maksudnya bukan face to face, coba DM mbaknya dulu di YouTube atau di email, kasih tahu sarannya dengan baik. Kalau mbaknya nggak jawab dalam berapa lama rangkanya, padahal udah semakin banyak videonya, boleh minta report aja kayak akun ini, tapi nggak usah sampai di framing ini memaksakan. Ya nanti kan jatuhnya menganggap orang-orang tuh akun orang Islam tuh kok maksain, padahal sama Muslim loh gitu ya. Jadi kalau menurut aku, dari pandangan aku, cara dakwahnya juga salah. Kayak gitu cara berdakwah. Dan orang yang ingin mengingatkan si mbaknya, berarti kan si masnya ini atau yang bikin tweet ini kan pengen ngingetin ya kalau mbaknya salah juga cara framingnya gitu. Harusnya dibilang aja ke mbak personal mbaknya dulu nih. Kan gak ada bedanya dong yang bikin tweet sama mbaknya. Soalnya mengfloor itu ke khalayak gitu ya. Nanti kalau mbaknya nggak ada respon dan masih kayak gitu, baru boleh suruh orang buat report biar mbaknya kena batil dan mati. Mbaknya tahulah salahnya di mana. Karena kayaknya harusnya akun yang kayak ini. Atau minta sama teman-teman yang lain ya untuk ya kasih pelajaran buat mbaknya itu dengan cara smooth aja, jangan sampai bawa-bawa dengan captionnya si yang bikin tweet itu kan membawa-bawa ternyata orang Muslim saling maksa ya sama orang agama sendiri juga gitu. Itu menurut aku. Gitu sih. Ya, gimana Kak? Udah cukup sih.
Terus pertanyaanku yang kedua lah, yang apa Apa ya? tadi? Lupa. Aku lupa juga. Gimana caranya ngingetin stranger? Gimana cara ngingetin stranger? Iya, kalau misal kita tahu ada stranger, kita gimana ya, dalam satu situasi itu kayak cepat aja gitu loh, kita tahu kalau dia tuh ngelakuin satu salah gitu. Tapi kita agak sulit untuk membaca situasinya gitu. Itu gimana caranya? Oh, misalnya lagi di tempat ramai gitu ya, kakak lihat ada kemungkaran gitu misalnya. Betul. Ah, kalau aku sih gimana ya? Masih di tahap yang nggak seberani itu juga, tapi aku gemes kalau aku nggak ngelakuin itu misalnya ya, misalnya aku lagi di tempat ramai. Terus habis itu tempat itu memang dipakai buat dalam tanda kutip berduaan gitu, misalnya isinya kapal-kapal yang aku nggak tahu udah udah sah atau belum gitu ya, kayak alun-alun atau apa gitu kan. Terus itu emang tempat mereka ya kan. Terus aku datang pengen nyari makanan sebenarnya gitu kan. Terus aku nggak mungkin satu-satu aku tanya ya, udah nikah belum gitu ya. Jadi aku kalau kayak gitu, aku lebih kepada menghindari tempat itu. Jadi saat aku butuh makan, aku turun di situ, misalnya emang nyari makan itu tuh emang di situ. Habis itu aku pergi dan nggak di situ, karena berarti tempat itu emang sudah terkenal tempat dalam tanda kutip kumpulnya ke orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau lagi di jalan nih, misalnya aku lagi ke tol gitu kan, atau bukan tol deh, lampu merah nih misalnya aku lagi bawa apa ya mobil gitu ya. Terus sebelah aku nih buang sampah gitu kan. Jujur sih aku buka kaca aku gini-gini tangan misalnya, tuh pak pak gitu. Kalau dia nggak denger belakangnya kek, atau kalau dia sendiri ya udah lah, ya udah usaha. Tapi ada pernah yang kenapa ya mbak, mohon maaf pak, buang sampah sembarangan tuh nggak boleh ya pak, tolong jangan menzalimi orang ya pak. Macam-macam lah jawabannya, ada yang nyolot, ada yang kayak ih apaan sih ini bocah gitu kan, ada yang malu, oh iya iya gitu. Jadi lebih kepada kakak ngerti lah ngatur diri sendiri, apa kakak mampu untuk ngasih tahu ya, meskipun kita harusnya bisa ngasih tahu ya kak. Tapi kan kalau yang dari emang ya kayak tempatnya emang di situ gitu, kita yang harusnya pergi dari situ, jangan di situ. Tapi kalau emang sebenarnya jelas kok dia yang salah, ini bukan tempat sampah gitu misalnya, kalau kita bisa ngasih tahu, kita kasih tahu gitu. Gitu sih caranya ya, kayak gitu menurut aku ya kak. Kalau kata aku sih seperti itu. Atau teman-teman ada yang punya tips lain misalnya nih, boleh diceritain gimana pengalamannya dengan orang-orang yang di sekitar gitu. Gimana kayak ya dengan jawaban aku, apakah perlu ada tindakan lagi atau kurang puas? Udah. Terima kasih. Oke, sama-sama ya, semoga kita dikepalkan oleh Allah, bisa punya keberanian dan tidak menyinggung orang lain ya dalam berdakwah, karena memang sulit. Praktik ngomong gampang, aku juga gitu ngomong gampang, pas praktikin ya takut bukannya garang mau masih tahu. Ya, tapi insya Allah apa namanya, dengan cara yang jangan menyinggung orang, jangan juga dengan bilang aku harus dakwah tapi jadinya nggak lihat situasi dan juga nggak tahu cara penyampaian yang baik. Oke, saya sudah bertanya, apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau punya pendapat lain? Kak, aku tuh kalau aku ngasih tahunya gini kak, kalau aku tuh gini kak, yang apa silakan. Atau mau nanya lagi, boleh, masih aku berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Dari saya cukup, terima kasih. Oke, kayaknya cukup ya. Insya Allah, kayaknya boleh matiin kak, tolong.